Ini tempat mesti tadi tanggal Pak Mesti. Iya, monggo. Ini kan kata rencang-rencang yang menanyakan juga berdiskusi, terus saya juga pernah berpikir kita tidak menyebutkan di mana dan siapa ya Pak. Okay. Jadi tentang ramalan Pak, atau sesuatu yang bisa ada mungkin 1-2 orang yang bisa melihat ke depan gitu. Kita sebutnya ramal katanya. Mungkin kayak di Indonesia nanti tahun sekian, atau ini kondisinya sudah seperti ini, kan banyak di YouTube, di media sosial manapun kita dengar. Wah, ini kita nggak mengkerdilkan atau ilmu-ilmu atau aliran apapun tidak. Cuman yang digarisbawahi di sini adalah tentang sesuatu yang disampaikan bakal terjadi, entah tentang bencana, entah tentang kabar baik dan buruk lah Pak. Nah, dalam sisi Islam sendiri atau ajaran yang kalau kita anggap itu sebenarnya gimana sih Pak? Katanya kan kalau dulu saya pernah dengar, mungkin Pak mesti bisa benarkan kalau salah, sebenarnya nggak ada istilahnya peramal, takutnya itu membuat orang itu putus harapan dan tidak ada usaha. Ribet Pak mesti. Oke. Dalam ajaran Islam, tiaroh atau meramal itu haram hukumnya. Ini dalam ajaran Islam ya. Saya tidak tidak mengkerdilkan pendapat orang, tidak. Kalau umat Islam percaya kepada peramal, maka selama 40 hari ini ibadahnya tidak diterima. Ini harus diperhatikan betul. Karena apa? Mendahului kehendak Allah. Bahasanya seperti itu. Ini yang dalam hukum Islam ya. Kalau saudara atau siapapun punya pendapat atau punya istilahnya gambaran bahwa masa depan Indonesia begini, itu hanya cukup untuk dirinya sendiri, tidak boleh dimuat di dalam media massa. Takutnya apa? Melemahkan keimanan seseorang, karena kodok dan kodar itu adalah haknya Allah, kuasa Allah. Dalam ajaran Islam itu yang wajib dipercaya itu hanya kuasa Allah. Maka kita tidak boleh mempercayai kepada paranormal, kepada para indigo, bahwa masa depan Indonesia seperti ini. Kalau toh misalnya seseorang diberi pengetahuan seperti itu, sekali lagi hanya untuk dirinya sendiri. Kita sudah diberi Al-Quran, sudah diberi Al-Hadis, dan ijma' qiyas. Sudah cukup. Sehingga kalau kita mau kembali rujukan, ya harus kembali ke Quran Hadis. Artinya apa? Sebabnya kalau nanti orang, ya kan, apalagi yang imannya lemah, bahwa datang ke paranormal kemudian diberitahu bahwa nasibmu begini, nanti malah menggantungkan harapan itu. Kan itu yang berbahaya kan. Kemudian terus tidak terbukti umpamanya, ya kan malah kecewa berat itu jadinya, ya kan. Makanya menggantungkan harapan kepada manusia, kepada seseorang itu tidak boleh, haram hukumnya. Ini harus diperhatikan betul. Jadi jangan sampai kita ini baru belajar atau baru usul ke Allah kemudian diberi petunjuk begini disebar di media massa. Sekarang lagi rame-ramenya masalah itu, ya toh. Ini harus ulamanya, kiainya itu harus sering-sering adakan kajian-kajian yang bersifat ilmiah, bukan yang bersifat gambaran ataupun istilahnya takwilan, ya. Kalau para nabi, para rasul, para wali, insya Allah maksum, karena dijaga kan imannya ada. Kayak Nabi Yusuf ya, itu termasuk ramalan atau gimana? Iya, memang di dalam ajaran Islam kan kisah Nabi Yusuf kan diramalkan oleh orang tuanya kan, bahwa saya bermimpi ketemu dengan 11 bintang,
kemudian satu matahari dan rembulan. Ditafsirkan karena yang menafsirkan ini adalah nabi, pasti benar. Kalau kita ini bukan wali, bukan siapa, menafsirkan seperti itu, membuat gaduh di masyarakat. Itu yang ditakutkan. Nah, ini bisa menimbulkan apa? Istilahnya itu penafsiran-penafsiran yang keluar dari jalur Islam ya. Tapi kalau saudara punya pengertian seperti ini ya cukup saudara ataupun keluarga, jangan disebar karena ini akan menimbulkan rasa was-was kalau itu misalnya bencana ya. Ya ini kan contoh saja. Tahun 2021 tanah Jawa itu akan tenggelam. Ya. Penafsiran yang demikian jangan dikonotasikan bahwa tenggelam semua, tidak mungkin. Seperti Tuban, seperti Lamongan, kebanjiran, kan seperti itu kan kenyataannya. Bahkan ini sudah habis tahun 2001, sekarang tahun 2022. Kan Pulau Jawa tidak tenggelam. Iya toh? Nah, seperti ini itu sudah membuat mental itu sudah down. Sudah takut orang itu kalau sudah mendengar seperti ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai, saudara. Ya, sehingga tidak membuat kekacauan. Ya. Toh nyatanya juga terbukti ya. Iya, ini banjir itu sudah lumrah. Kalau musim hujan pasti Indonesia itu banjir. Tapi kan nggak tenggelam kan. Nah, ya, ini bukti nyata. Maka jangan, sekali lagi jangan mengumbar lah istilahnya berita-berita hoax seperti itu ya kan. Silakan aja untuk diri Anda sendiri, silakan, tapi jangan di-share kita hanya mencari untung tapi justru meneror masyarakat ini ya kan. Kenyataannya seperti itu ya kan. Maka terjadi polemik yang demikian ini karena tidak ada dasar hukumnya ya kan. Kecuali kalau kita tafsirannya para nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, memang nabi, contoh nabi ya, dan itu pasti benar kalau itu adalah ucapan nabi. Nah kita ini wali ya bukan, apalagi kok ngaku nabi. Makanya banyak orang yang istilahnya itu terperosok dengan impian-impian yang tidak benar, akhirnya mengaku jadi malaikat, mengaku jadi nabi. Itu kan lucu kan. Semenjak Rasulullah itu sudah tidak ada nabi lagi. Sudah khotaman nabi, nabi akhir zaman, nabi yang penutup. Jadi tidak boleh. Nah inilah berita-berita yang demikian ini kalau bisa dikurangi. Kalau toh untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri itu. Diri sendiri itu memang pribadi atau yang jauh untuk keluarga terdekat mungkin, atau memang benar-benar harus sendiri? Nah ini permasalahannya kan begini, karena kita kan kadang ingin menyelamatkan keluarga ya. Ya kalau benar, wong kita ini nggak ada kemaksuman masalah keimanan, iman kita itu kan naik turun, ya kan? Nah, terus kita terus membuat statement yang demikian, ini bisa membahayakan, ya kan? Orang mau berusaha takut nanti kalau tanah Jawa tenggelam kita pergi ke Singapura. Padahal Singapura sendiri sudah panik, ya kan? Kan seperti itu yang ditakutkan. Ya udahlah, kalau memang berdasarkan ilmiah, BMKG misalnya, ya enggak apa-apa. Itu karena berdasarkan ilmiah, ya. Tapi kenyataannya, ya tuh, tanah Jawa sampai sekarang enggak tenggelam, ya tuh. Banjir silakan, gunung meletus silakan. Nah, itulah namanya mimpi-mimpi kita itu kadang-kadang seperti itu dibesar-besarkan kan. Nah itu membuat heboh jadinya. Orang mau berusaha jadi takut, orang sudah melarat jadi stres, ya kan. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya aku gak usah gak jadi. Gak jadi karena takut ya. Nah, ini banyak orang bunuh diri itu gara-gara itu juga loh, ya kan. Ini harus hati-hati, bukan tidak boleh, tapi harus hati-hati. Toh dalam ajaran Islam sendiri dilarang tiaroh, artinya istilahnya itu menebak-nebak itu kan tidak boleh.
nasibmu begini, tidak boleh. Allah sudah menggariskan tatkala kita lahir di dunia ini sudah ditulis 3 hal, rezeki, jodoh, dan mati. Selesai sudah. Kita usaha ikhtiar, percaya kepada Allah, selesai. Jangan percaya kepada orang. Kalau percaya kepada orang kita kecewa nantinya. Itu, saya kira itu. Ya.